Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dia Klan. Perusahaan mercenari pertempuran berdarah selalu menjadi perusahaan tentara bayaran terbesar dan paling terkenal dalam radius 50 km dari kota Qingshan. Mampu mempertahankan posisi semacam ini saat berada di dekat pegunungan Magical Beast sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan besar mereka. Namun, situasi seperti ini telah mengalami perubahan drastis sejak apa yang disebut perusahaan tentara sarang ular memasuki kota Qingshan setahun yang lalu. Perusahaan mercenari sarang ular juga merupakan perusahaan mercenari yang cukup kuat di tepi pegunungan Magical Beast Mountain. Itu bisa dianggap setara dengan Bloody Battle Mercenary Company. Dalam keadaan normal, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun kepada pihak lain. Namun, perusahaan mercenari pertempuran berdarah dirugikan karena tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk mendukung mereka. Semua orang menyadari latar belakang perusahaan tentara sarang ular. Itu adalah klan He dari Black Rock City. Klan ini dapat dianggap sebagai klan terkemuka bahkan di wilayah barat laut Kekaisaran. Meskipun reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan 3 klan besar Kekaisaran, itu tidak bisa diremehkan. Alasan terbesar untuk ini adalah bahwa klan He saat ini memiliki elit bintang 4 Douwang. Douwang, kelas yang memiliki bobot yang sangat besar di dalam Kekaisaran Jia Ma ini cukup untuk membuat banyak orang tunduk dengan kagum. Bagaimanapun, kelas ini sudah bisa dianggap sebagai orang yang benar-benar kuat. Douling dan Douwang adalah 2 kelas dengan pembagian terbesar selama perjalanan pelatihan Douqi. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa ada banyak ahli Douling seperti butiran pasir di padang pasir di dalam Kekaisaran Jia Ma yang sangat besar, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang akan menemukan bungkusan besar hanya dengan meraihnya secara acak. Namun, kemungkinan ada kurang dari 100 Douwang di seluruh Kekaisaran Jia Ma. Ini juga dengan jelas mewakili perbedaan antara Douling dan Douwang. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah adalah ahli bintang 7 Douling, sedangkan pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah ahli bintang 8 Douling. Keduanya memiliki kekuatan yang sama dan sulit untuk menentukan orang yang lebih unggul jika mereka bertarung. Namun, selama banyak pertukaran antara 2 perusahaan tentara bayaran selama 1 tahun ini, perusahaan tentara bayaran sarang ular telah mendapatkan keunggulan di sebagian besar dari mereka. Alasannya adalah karena perusahaan tentara bayaran sarang ular dapat meminjam cukup banyak ahli dari klan He untuk membantu perkelahian mereka. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah menantu dari klan He. Apalagi dia disukai oleh kepala klan dari klan He. Oleh karena itu, yang terakhir hanya menutup mata ketika dia meminjam ahli klan untuk menghadapi lawannya. Itu hanyalah kompi tentara bayaran kecil dan tidak masalah jika itu dihancurkan. Terakhir kali Xiao Yan bertemu Kaagang dan Ling Er secara kebetulan saat perusahaan mercenari pertempuran berdarah sedang menghadapi situasi hidup dan mati. Saat itu, pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular telah mengundang total 2 ahli dari klan He yang kekuatannya sekitar bintang 6 Douling. Oleh karena itu, dia telah mengalahkan Bloody Battle Mercenary Company dalam hal tingkat ahli. Melihat pemimpin mereka dikalahkan, moral Blood Battle Mercenary Company secara alami rendah. Memiliki kesulitan menghentikan serangan perusahaan tentara bayaran sarang ular. Jika Xiao Yan tidak muncul di tengah-tengah serangan, kemungkinan perusahaan mercenari pertempuran berdarah akan benar-benar menghilang dari kota Qingshan. Xiao Yan tidak secara pribadi pergi dan mengulurkan tangan setelah menyelamatkan Kaagang dan Ling Er. Lagi pula, dari cara dia melihatnya, dia tidak memiliki banyak pertemanan dengan Bloody Battle Mercenary Company. Dia turun tangan untuk menyelamatkan mereka hanya karena dia pernah bertemu Kaagang saat itu. Oleh karena itu,
dia telah memberi Kak Agang 5 botol teratai api yang dia buat sendiri. Dari bagaimana dia melihatnya, 5 botol teratai api ini cukup untuk berurusan dengan beberapa tentara bayaran kelas Dowling. Tentu saja, hal-hal terjadi sesuai dengan harapannya. Setelah mendapatkan 5 botol teratai api yang diberikan Xiaoyan, Kak Agang menyelamatkan perusahaan mercenari pertempuran berdarah agar tidak dihancurkan. 3 botol teratai api yang dia lemparkan menyebabkan pemimpin perusahaan sarang ular mercenari dan 2 ahli dari klan He menderita 2 kematian dan 1 cedera. Taktik ini langsung membalikkan keadaan. Perusahaan tentara bayaran sarang ular mengalami kekalahan yang mengerikan. Sebagai hasil dari bertahan melalui bencana besar, reputasi Bloody Battle Mercenary Company telah melonjak. Dalam waktu 1 bulan, mereka telah mengusir semua orang dari perusahaan tentara sarang ular dari kota Qingshan. Namun, mereka juga tahu bahwa masalah ini pasti akan mengganggu klan He. Itu bahkan mungkin ditularkan ke telinga kepala klan dari klan He. Bagaimanapun, 2 ahli klan Dowlings dan menantu laki-lakinya berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah diabaikan dari sudut pandang klan He. Meskipun mereka akhirnya mengetahui hal ini, perusahaan mercenari pertempuran berdarah tidak mau melepaskan kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Makanya, perbedaan pendapat di dalam perusahaan cukup besar. Namun, saat mereka akan mengambil keputusan, wajah mereka menjadi pucat saat menyadari bahwa para ahli dari klan He telah tiba di kota Qingshan. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka sangat putus asa adalah bahwa kepala klan dari klan He, yang kekuatannya berada di kelas Dowang, juga termasuk di antara anggota klan He yang telah tiba. Di bawah kekuatan menakutkan dari ahli Dowang ini, semua pertahanan perusahaan mercenari pertempuran berdarah dengan mudah dihancurkan satu demi satu. Seluruh kelompok tentara bayaran dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan di bawah wajah kepala klan yang dingin dan gelap dari klan He. Pada saat ini, Kak Agang, yang menahan pikiran untuk mengambil risiko, diam-diam memecahkan piring giok yang diberikan Xiaoyan padanya saat itu. Meskipun tidak yakin apakah Xiaoyan cocok untuk kepala klan ini dari klan He, yang pertama sudah menjadi satu-satunya harapan dari seluruh perusahaan mercenari pertempuran berdarah pada saat seperti itu. Karenanya, Kak Agang masih mematahkan lempengan giok di tangannya meskipun dia kurang percaya diri. Tempat dari Bloody Battle Mercenary Company yang awalnya dipenuhi dengan tawa dan kutukan menjadi sangat sunyi saat ini. Hampir beberapa ratus anggota kompi dan keluarganya dikejar-kejar ke tempat terbuka yang biasa mereka gunakan untuk pelatihan. Di bawah tatapan gelap dan dingin para penjaga dari klan He yang mengelilingi mereka, bahkan anak-anak hanya bisa menggigit bibir mereka dengan erat, tidak berani mengeluarkan suara tangis sedikitpun. Pasalnya, sudah ada puluhan mayat yang kepalanya telah dipisahkan dari badannya di tanah kosong di sampingnya. Pada saat ini, itu adalah peringatan dengan darah. Sebuah kursi besar dengan lapisan lembut ditempatkan di tangga di tanah terbuka. Seorang pria tua yang mengenakan pakaian Cina duduk di atasnya dengan ekspresi muram. Pada saat ini, tangannya memegang erat botol batu giok. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menyapu perlahan. Kalian semua mengandalkan ini untuk melukai menantu laki-laki saya secara serius dan membunuh 2 ahli dari klan He saya. Orang tua itu bermain dengan botol giok di tangannya. Dia melirik ke arah teratai api di dalam botol dan berbicara dengan nada yang pekat. Keributan terjadi di lapangan terbuka. Bibir Kak Agang, yang berada tepat di depan, bergerak. Dia melangkah maju dan berbicara dengan suara serak. Akulah yang memegang botol giok ini. Jika Anda ingin membunuh, saya akan mengizinkan Anda untuk membuang saya sesuka Anda. Namun, saya berharap kepala klan dari klan He akan murah hati dan melepaskan wanita dan anak-anak ini dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah. Mereka tidak menyadari apapun. Di belakang Kak Agang adalah seorang pria paruh baya berwajah pucat.
Melihat pakaiannya, sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam perusahaan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa mengungkapkan senyuman yang menyedihkan. Meskipun dia memiliki kekuatan Dowling, dia sama sekali tidak berharga di depan pemimpin klan Hiklan ini. Ini karena dia menderita luka serius akibat pukulan pihak lain. Paman kedua, kamu baik-baik saja. Ling Er yang berada di samping pria paruh baya membantu yang terakhir sambil memiliki sepasang mata merah. Suaranya mengandung sedikit suara tangis. Aku baik-baik saja, pria paruh baya itu berbicara dengan getir, namun, aku mungkin baik-baik saja sekarang tapi akhirku nanti juga akan membasuh tempat ini dengan darah. Itu tidak akan terjadi, selama Mr. Xiao Yan bisa datang, kami pasti akan baik-baik saja. Ling Er buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia menggigit bibirnya dan berbicara dengan lembut. Tuan Xiao Yan? Orang misterius yang memberi Anda berdua botol teratai api? Keke, namanya mirip dengan kepala, aliansi Yan, terkuat yang saat ini ada di ibu kota. Namun, bagaimana mungkin Anda dan saya bisa bertemu dengan orang yang begitu kuat? Pria paruh baya itu mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menaruh harapan di area ini. Ling Er menggerakkan bibirnya. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, orang yang duduk di atas panggung adalah seorang elit Do Uang yang bisa menghancurkan seluruh perusahaan mercenari pertempuran berdarah dengan mengangkat tangannya. Matanya juga sedikit menggelap saat memikirkan usia Xiao Yan. Kepala klan He mengepalkan tinjunya selama Ling Er berbicara dengan pria paruh baya itu. Botol giok ditutupi dengan garis retakan. Matanya tiba-tiba menyipit beberapa saat kemudian dan dia tiba-tiba melemparkan botol giok. Suara ledakan yang terang bergema di tempat itu dan lubang dalam yang berukuran lebih dari 10 kaki muncul di tanah terbuka. Mata milik kepala klan dari klan He sedikit cerah saat dia melihat ke lubang yang dalam. Dia tidak menyangka bahwa botol giok kecil dari teratai api ini benar-benar memiliki kekuatan yang merusak. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak dari benda ini dan melemparkan lusinan bersama-sama, bahkan seorang ahli kelas Do Uang perlu untuk sementara berlindung. Di mana Anda mendapatkan benda ini? Kepala klan dari klan He mengalihkan pandangannya ke arah Kak Agang dan bertanya. Saya secara kebetulan mendapatkannya saat saya berburu Magical Beast di pegunungan. Mata Kak Agang bergetar. Dia langsung menjawab begitu mendengar pertanyaan ini. Dari kelihatannya situasinya, tampaknya orang tua ini memiliki pemikiran serakah terhadap botol teratai api ini. Namun, Kak Agang tidak ingin mengungkapkan Xiao Yan sebagai dermawannya, kemungkinan itu akan menyebabkan banyak masalah bagi yang terakhir. Meskipun Kak Agang telah memberikan jawaban yang cepat, kilatan di matanya tidak luput dari kepala klan licik dari klan He. Yang terakhir langsung tertawa dingin. Dia secara acak mengayunkan tangannya dan sebuah kekuatan bergegas keluar sebelum akhirnya menghantam tubuh Kak Agang. Grup! Kak Agang segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Tubuhnya bergesekan dengan tanah licin selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Tubuhnya baru saja berhenti ketika dua penjaga dari klan He menyerang ke depan dan menangkapnya sebelum dengan kasar melemparkannya kembali. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku bisa melepaskanmu jika kamu memberitahuku. Kepala klan dari klan He menggosok lengan bajunya dengan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Saya sudah memberitahu Anda bahwa ini adalah sesuatu yang saya peroleh dari pegunungan. Ekspresi Kak Agang pucat. Jejak darah berulang kali merembes dari sudut mulutnya. Tubuhnya berbaring di tanah saat dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan susah payah sambil menatap tajam ke kepala klan dari klan He. Tangan milik kepala klan dari klan He yang sedang menggosok lengan bajunya perlahan berhenti. Kegelapan secara bertahap muncul di wajahnya saat dia perlahan berjalan menuruni tangga. Sesaat kemudian,
Dia tiba di depan Kak Agang dan dia melihat ke arah Kak Agang yang sedang berjuang di ambang kematian dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Senyuman buas muncul di sudut mulutnya. Dia segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebelum dengan kasar menginjak kepala Kak Agang. Dari tampang kekuatannya, sepertinya kepala Kak Agang akan langsung pecah seperti semangka yang mendarat di tanah jika dia dipukul olehnya. Banyak tangisan tajam segera terdengar di tanah terbuka saat melihat pemandangan ini. Keganasan di sudut mulut kepala marga klan He semakin pekat setelah mendengar teriakan tajam dari sekelilingnya. Namun, ketika kakinya hanya 1 inci atau lebih dari kepala Kak Agang, suara tenang terdengar di tanah terbuka. Kakinya tiba-tiba menjadi kaku saat ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.